Mengapa sepertinya Anda menghabiskan sebagian besar waktu di tempat tidur? Berbaring dan baru-baru ini tidak melakukan banyak hal? Apakah Anda seseorang yang mudah lelah dan tidak merasa ingin melakukan apapun? Apakah Anda menganggap perilaku semacam ini sebagai kemalasan semata dan tidak lebih dari itu? Sebenarnya, ada banyak persamaan antara kemalasan dan burnout yang dapat membuat sulit untuk membedakan keduanya. Agar kita dapat memahami perbedaannya, mari kita simak penjelasannya. Burnout adalah keadaan negatif dari kelelahan emosional, fisik, dan mental disebabkan oleh stres berlebih dan ketidakmampuan untuk mengatasinya. Menurut survei tahun 2010, sekitar 75% orang dewasa di Amerika Serikat saja telah mengalami gejala burnout, dengan lebih dari 40% kasus bersifat lebih parah. Sekarang, lebih dari sebelumnya, menjadi penting untuk mendidik dan memahami lebih baik sifat burnout. Oleh karena itu, berikut adalah 6 tanda yang jelas menunjukkan bahwa yang Anda alami saat ini bukanlah kemalasan, tetapi burnout. Nomor 1, Anda merasa terputus dari segala sesuatu. Apakah Anda menjalani rutinitas sehari-hari seolah-olah dalam keadaan otomatis? Apakah ada perasaan terus-menerus merasa terputus dari diri sendiri? Jika Anda mengalami burnout, salah satu hal yang mungkin kamu alami, tetapi tidak menyadarinya sepenuhnya, adalah depersonalisasi. Orang yang mengalami depersonalisasi, biasanya mereka yang berjuang dengan trauma, melaporkan perasaan aneh, semacam kekebasan emosional atau kekosongan, seolah-olah mereka sedang menonton hidup dari luar diri mereka sendiri. Nomor 2, dulu Anda penuh motivasi. Kemalasan adalah ciri kepribadian yang cenderung tetap stabil dari waktu ke waktu. Orang malas tidak pernah merasa ingin menunjukkan usaha atau menerapkan diri pada sesuatu. Tetapi jika dulunya kamu termotivasi dan sukses di berbagai bidang, dan baru-baru ini merasa lelah, apatis, dan tidak termotivasi, maka lebih mungkin kamu mengalami burnout daripada kemalasan seperti yang banyak orang pikirkan. Nomor 3, Anda dulunya bersemangat. Perbedaan jelas antara seseorang yang burnout dan seseorang yang malas adalah, pertama dulunya memiliki hal-hal yang membuat mereka bersemangat, tetapi sekarang mungkin kesulitan menemukan minat atau kegembiraan dalam hal itu lagi. Nomor 4, Anda menjadi mudah tersinggung dan mudah marah. Apakah Anda tiba-tiba merasa mudah tersinggung dan mudah marah? Apakah Anda sering merasa emosional di luar kendali belakangan ini dan tidak tahu mengapa? Moodiness dan mudah tersinggung adalah tanda umum yang sering diabaikan dari burnout. Jadi jika Anda mulai kesulitan mengendalikan emosi, terutama ketika itu bukan masalah bagimu sebelumnya, ini mungkin menjadi alasannya. Nomor 5, Anda mengabaikan perawatan diri. Salah satu tanda peringatan yang paling mengkhawatirkan bahwa seseorang mungkin mengalami burnout secara emosional dan fisik, jika Anda mulai mengabaikan perawatan diri dan menarik diri secara sosial. Ada perubahan yang mengkhawatirkan dalam pola makan atau tidur Anda. Anda berhenti berusaha merawat diri atau terlihat baik, dan Anda cenderung menghabiskan sebagian besar waktu Anda sendirian, karena Anda dengan mudah lelah, bahkan oleh tugas-tugas yang paling sederhana. Dan nomor 6, perubahan-perubahan ini terjadi secara bertahap. Terakhir, tetapi mungkin yang paling penting, sesuatu yang perlu Anda ketahui tentang burnout adalah bahwa itu berkembang secara bertahap. Jadi semua poin yang disebutkan sebelumnya, seperti kehilangan minat dan motivasi, terutama dalam hal-hal yang dulunya kita cintai,
Merasa terputus dari diri sendiri dan terputus dari segala sesuatu di sekitarmu? Menarik diri dari kehidupan sosial dan mengabaikan perawatan diri tidak akan terjadi begitu saja dalam semalam. Penelitian menunjukkan bahwa sebenarnya ada 5 tahap utama burnout, masing-masing dengan tingkat keparahan yang meningkat. Tahap pertama adalah fase bulan madu, di mana stres muncul. Tahap kedua adalah awal stres, tahap ketiga adalah stres kronis, tahap keempat adalah kelelahan, dan tahap kelima adalah kelelahan berkebiasaan. Banyak orang mulai mengalami gejala sejak tahap kedua, ketika masih ada jumlah stres yang moderat, tetapi optimisme, minat, motivasi, dan kinerja mungkin sudah mulai menurun. Saat Anda mencapai tahap kelima dan terakhir, kelelahan sudah begitu menyatu dalam hidupmu sehingga kelelahan mental dan fisik yang persisten menjadi lebih intens dan sulit untuk diobati, membuatmu lebih rentan untuk mengembangkan depresi dan kecemasan. Mengenali tanda-tanda burnout dengan cepat, membuatnya lebih mudah bagi Anda untuk mendapatkan bantuan dan pulih darinya. Itulah mengapa begitu penting untuk meningkatkan kesadaran tentang burnout, daripada hanya menyalahkannya sebagai kemalasan seperti yang sering dilakukan banyak orang. Jadi, jika Anda atau seseorang yang kamu kenal mungkin mengalami kelelahan mental atau emosional, jangan ragu untuk mencari bantuan dari profesional. Jika Anda merasa video ini membantu, pastikan untuk menekan tombol suka, beri komentar di bawah tentang pengalaman dan saran Anda, serta share dengan mereka yang sedang mengalami burnout. Jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol notifikasi untuk video baru dari kami. Dan seperti biasa, terima kasih telah menonton.